Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Qalu ya waylana inna kunna taghin. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita kembali bermuajah, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan belajar banyak tentang bagaimana amalan-amalan yang itu bisa menghambat azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu amalan penolak azab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir di tengah-tengah kita, ada Ustadz Tata Sukayat dan juga Gus Hayyid. Di segmen pertama ini, Ustadz Tata Sukayat akan menyampaikan subtema mengenai apa itu azab. Inilah Damai Indonesiaku, selamat mengikuti. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqillah wa bi Undang-Undang Dasar 45 wa bi Pancasila asasah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para habaib yang saya hormati dan Allah muliakan. Guru kita semua yang sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Gus Hayyid, Al-Ustadz Sofyan, dan terutama ibu bapak yang sama-sama hadir di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Jakarta Barat, yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada abad ke-18 ada kajian ilmiah yang berisi pemaparan para orientalis mengkritisi ajaran Islam.
Tetapi semua pemaparan orientalis yang mengkritisi ajaran Islam itu bisa dimentahkan dengan mudah oleh salah seorang ulama terkemuka umat Islam bernama Syekh Muhammad Abduh. Pada season dialog muncul satu pertanyaan dari salah seorang filosof bernama Joseph Ernest Renan. Renan mengakui pemaparan ilmiah Syekh Muhammad Abduh. Menurutnya, wahai Abduh, aku akui pemaparan ilmiahmu tentang kesempurnaan Islam. Aku akui kesempurnaan contoh Rasulmu yang kau paparkan. Tapi satu pertanyaanku, di mana Islam yang sempurna itu kini diamalkan? Syekh Muhammad Abduh yang cerdas itu tidak bisa memberikan jawaban, malah tertunduk malu, berlinang air mata, dan beliau keluar kata-kata yang sampai sekarang terkenang di dunia Islam. Beliau berkata, "Dhahabtu ila biladil gharbi, ra'aitul muslimin, walam aral Islam. Wa dhahabtu ila biladil arabi, ra'aitul muslimin, walam aral Islam." Aku pergi ke negara barat, aku temukan Islam di sana, tapi aku tidak menemukan orang-orang Islam. Aku pergi ke negara Arab, aku temukan Muslim di sana, tapi aku tidak temukan Islam di sana. Apakah ini hanya dunia Arab? Ternyata pada Perang Dunia Kedua, imam besar untuk kerajaan Sambas bernama Syekh Basuni Imron memperhatikan perang kedua itu, rata-rata yang dijajah itu negara dunia ketiga. Dan negara dunia ketiga itu dihuni mayoritasnya umat Islam, termasuk Indonesia. Lalu beliau berkirim surat, kenapa ini bisa terjadi? Surat itu beliau sampaikan ke Syekh Rasyid Ridho. Syekh Rasyid Ridho melanjutkannya ke Syekh Arsalan, dan Syekh Arsalan memberikan jawaban. Jawabannya itu menjadi sebuah buku berjudul Limadza ta'akharal muslimun wa limadza taqaddama ghairuhum. Mengapa mereka maju, umat Islam tertinggal? Kesimpulan besarnya, orang lain maju karena meninggalkan ajarannya yang salah. Umat Islam tertinggal karena meninggalkan ajarannya yang benar. Ibu bapak, dari dua cerita ini kita bisa membuat satu kesimpulan, bahwa kehebatan Islam manakala sejalan dan sejalin antara ajaran Islam dengan pengamalannya. Kita khawatir ajaran Islam yang sempurna, yang ideal itu kalau tidak diamalkan, tidak diterapkan, api jauh dari panggang, bukan hanya menghadapi kesulitan di dunia ini, tapi mendapatkan murka Allah di 3 wilayah. Wilayah pertama, kesulitan di dunia ini berupa azab, situasi kemurkaan Allah yang disebabkan karena keingkaran manusia, naudzubillahi min. Yang kedua, azab Allah kelak di alam barzah, dan azab Allah kelak di alam keabadian. Apa sebab-sebab azab Allah itu? Sedikitnya ada 3. Pertama, ketika suatu negeri, ketika suatu bangsa rabun jauh dari nilai-nilai iman dan takwa. Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, Allah bukakan barokah dari langit dan Allah bukakan barokah dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi ketika mendustakan ayat-ayat Allah, ketika membelakangi ayat-ayat Allah, maka Allah akan hancurkan akibat perbuatannya. Bukan berkah yang datang, melainkan laknah yang tiba. Naudzubillahi min. Yang kedua, sebab datangnya azab Allah pada suatu bangsa karena bangsa tersebut dipenuhi oleh kaum mutrafin. Quran surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqo 'alaihal qaulu fadamarnaha tadmira. Allah menyatakan, seandainya kami bermaksud menghancurkan sehancur-hancurnya suatu bangsa, maka kami utus pada bangsa tersebut kaum mutrafin. Siapa kaum mutrafin itu? Dijelaskan oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Ternyata yang disebut kaum mutrafin itu 2 golongan. Yang pertama, al-mulukul jairun, pemimpin-pemimpin zalim. Yang kedua, al-agniyaul fajirun, orang-orang kaya yang tidak berderma. Yang ketiga,
Sebab azab Allah itu turun sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Idza dhaharu zina wa riba fi qaryah faqad ahallu li anfusihim azab Allah." Apabila perbuatan zina dan perbuatan riba telah bebas pada suatu negara, maka seolah-olah telah menghalalkan diturunkannya azab Allah. Ibu bapak, kita tidak ingin azab Allah turun di negeri tercinta ini, betul? Apa solusi yang bisa kita lakukan? Ini yang paling penting. Yang pertama, dimulai pada tingkat pribadi kita masing-masing agar terhindar dari azab Allah. Sebagaimana Allah tegaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan komunal dimulai dari perubahan personal. Apa yang bisa kita lakukan? At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum, jaga diri kita masing-masing. Wujudnya apa? Membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal. Setelah membersihkan dosa kita dengan taubat, tingkatkan ibadah, muraqabatun nafs, dan ketiga, jihad melawan hawa nafsu. Ibu bapak sekalian, yang kedua, menghindarkan azab Allah dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 33. Ketika kita bersama dengan Nabi, azab Allah tidak akan turun. Wahum yastaghfirun, dan ketika beristighfar, azab Allah akan terhindar. Semoga Allah menghindarkan azab dan bencana kepada kita. Semoga Allah anugerahkan bangsa kita beriman dan bertakwa sehingga bisa bertambah baik dan menjadi baldah thayyibah. Amin ya rabbal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Kiai Haji Tata Sukayat telah memberikan muqaddimah tausiah yang sangat luar biasa sekali, memperkenalkan kepada kita apa itu azab dan juga sebab-sebab Allah menurunkan azab kepada kita. Di antaranya kita jauh dari Al-Quran dan juga termasuk orang-orang atau kaum mutrofin, atau di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Semoga kita terhindar dari hal-hal yang demikian. Lantas amalan-amalan saja yang membuat azab itu tertolak dari diri kita. Insya Allah di segmen kedua Gus Hayat akan menyampaikan kepada kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi kita telah mendengarkan tausiah muqaddimah dari Kiai Haji Tata Sukayat, bagaimana azab Allah diturunkan di dalamnya ketika kita jauh dari Al-Quran, ketika di dalamnya ada pemimpin-pemimpin yang zalim, dan juga ketika di dalamnya ada orang-orang kaya yang tidak mau berderma. Lantas amalan-amalan apa saja yang membuat kita tertolak dari azab? Insya Allah di segmen kedua ini Gus Hayat akan menyampaikan kepada kita semuanya. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa karramana bi ahli syikri wa ahli syakirin wa azzamana bit taqwa wal istiqamah. Bareng-bareng kita baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tutup dengan sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, hadratal kurama'i wal a'izza, yang saya muliakan para pemirsa TV One dimanapun berada, yang insya Allah diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya cintai hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah penuh dengan cahaya wajahnya karena di bawah lampu yang terang.
Alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk mengharap ridho Allah, betul? Untuk memperbaiki diri kita, betul? Dan untuk menyiapkan bekal yang mulia saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang mulia melebihi ketakwaan. Karena Allah yang berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian semua karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Kita hadir dengan niat yang suci dan bersih untuk menambah amal saleh dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita Ustadz Tata Sukayat sudah menjelaskan tentang azab. Apa itu azab dan apa itu ujian. Sekarang jadwal saya, waktu saya menjelaskan azab itu untuk siapa? Apakah untuk kita semua atau hanya untuk orang-orang tertentu? Allah menjawab tegas dalam Al-Quran bahwa azab itu hanya untuk orang-orang kafir. Azab itu hanya untuk orang-orang yang tidak beriman. Azab itu hanya untuk orang-orang yang musyrik. Maka saat kita sebagai orang yang beriman, kalau mendapatkan kesulitan hidup, itu namanya bukan azab, tapi namanya uji. Namanya uji. Sudah sering diuji belum, Bu? Bapak sudah sering diuji belum? Alhamdulillah. Sebab kalau orang diuji lalu kemudian lulus, di mana tempatnya? Surga. Kalau orang diuji kemudian lulus, di mana tempatnya? Surga. Tetapi kalau orang diazab lalu mati, di mana tempatnya? Neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah Allah akan memberikan azab kepada orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman. Jadi azab itu tidak akan sampai kepada orang yang bersyukur dan orang-orang yang beriman. Ibu-ibu sudah bersyukur belum? Punya suami ganteng bersyukur belum? Punya suami agak ganteng bersyukur belum? Punya suami jelek bersyukur belum? Alhamdulillah. Untung masih punya suami. Betul apa enggak? Cakep gak punya suami, enak apa enggak? Cakep gak punya istri, enak apa enggak, Pak? Walaupun biasa-biasa saja, pas-pasan, kalau bersyukur semuanya akan menjadi La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Masya Allah. Jamaah majelis taklim apa, Bu? Majelis taklim Masjid Kiai Haji Hashim As'ari. Pinter-pinter. Alhamdulillah. Saya buka sedikit dalilnya langsung hafal. Ini berkat karena pendidikan suaminya yang rajin Alhamdulillah. Dalam satu ayat yang saya bacakan tadi tegas, barang siapa yang pandai bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat. Tetapi yang tidak pandai bersyukur, tidak hanya nikmat itu akan dicabut, tetapi inna azabi lasyadid. Allah akan kirimkan azab yang sangat pedih. Jadi cara sederhana, cara gampang agar kita terus mendapatkan nikmat bagaimana, Bu? Bersyukur. Cara gampang kita menolak azab, menolak siksa, menolak musibah bagaimana, Pak? Bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, cara menyelamatkan diri dari siksa Allah adalah iman. Apa, Bu? Insya Allah dengan keimanan Allah akan menyelamatkan kita. Tadi Ustadz Tata sudah menjelaskan kalau orang sudah beriman tidak akan dikenai azab. Makanya para ulama minta kepada kita agar rajin berzikir. Zikirnya dari mana? Zikirnya dari zikir Rasulullah. Agar kita selamat dari berbagai azab musibah, perbanyaklah bersyukur dan beriman.
Wujud syukur dan iman setiap hari kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bisa nggak Bu? Bapak bisa nggak? Para pemirsa bisa nggak? Insya Allah kalau itu dibaca setiap hari pagi sore kayak obat. Jadi dosis. Sehingga tidak akan ada lagi yang mendekati kita kecuali berkah dan rahmat Allah. Ditambah lagi ta'awudz, doa ta'awudz. Doa ta'awudz itu apa? Doa minta perlindungan kepada Allah. Bagaimana bacaannya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Itu kalau dibaca terus tambah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, ditutup dengan sholawat dan rajin baca Quran, insya Allah tidak akan ada azab dan musibah yang menimpa kita orang-orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Kita lanjut nanti bagaimana cara sholawat yang enak, yang baik, yang mendapatkan syafaat Rasulullah kelak setelah segmen yang berikut ini. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kita kembali diingatkan oleh Gus Hayyid bahwa dengan berbanyak bersyukur, dengan memperbanyak bersyukur, insya Allah kita akan dihindarkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pemirsa, di segmen ketiga dan juga keempat nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin di antara Anda kita sudah bersyukur, kita sudah beriman, namun sepertinya masih saja kita menerima azab atau bahkan ujian. Ini nanti akan kita bahas di segmen ketiga dan juga keempat. Tetaplah di Damai Indonesiaku, usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku masih dengan tema besar kita amalan penolak azab. Dan kita tiba di sesi tanya jawab insya Allah di segmen pertama ini, segmen yang ketiga ini atau penanya pertama ini saya persilahkan ke Ibu Swastini yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Tata Suket. Silakan Ibu Swastini. Oke. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Swastini dari Kosambi. Saya mau nanya Kiai, apa perbedaan ujian, musibah, sama ayab? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, pertanyaan singkat namun jawabannya cukup panjang. Perbedaan 3 tadi ya, silakan Kiai Tata. Ibu Swastini dari Kosambi yang cantik berseri, semoga mendapat ridho ilahi dan punya kesetiaan dari suami. Untuk membedakan 3 hal itu bisa dengan beberapa pendekatan. Bisa dengan pendekatan secara bahasa, istilah, ataupun definisi operasional. Saya akan gunakan definisi operasional. Azab itu bentuk kemurkaan Allah kepada hamba yang berlawanan dengan ketentuan Allah. Azab yang datang. Tadi oleh Gus Hayyid disebut ketika kufur nikmat itu mengundang azab Allah. Inna azabi lasyadid. Tapi ketika kita sudah bersyukur, kemudian mendapatkan sesuatu yang tidak enak, berarti bukan azab, tapi ujian, ibtila. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Setiap orang yang beriman pasti diuji. Untuk tahu emas itu asli atau imitasi itu perlu diuji. Dan ketika diuji sama seperti azab, tidak enak, hanya azab ujungnya kehancuran. Tapi kalau ujian 2 konsekuensinya, lulus atau tidak lulus. Ujian itu tidak akan lama. Ujian itu akan sesuai dengan kita, soal-soal yang dihadapinya itu. Dan ujian itu untuk meningkatkan kelas kita masing-masing. Itu perbedaan secara kenyataannya. Seseorang yang mendapat ujian dengan seorang yang mendapatkan azab. Kalau kita sudah on the track menjalankan syariat dan hukum Allah, sudah bersyukur atas nikmat Allah, dapat sesuatu yang tidak enak, ujian. Kalau tidak berarti azab.
Nah, yang kita hindari adalah jangan sampai kena azab. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli-ahli tubu ilallah dan dijauhkan dari azab Allah. Amin, amin, Masya Allah. Itu mengapa luar biasa sekali selain kita selalu membersamai dalam kehidupan kita, membersamai Rasulullah SAW, untuk tadi dianjurkan oleh Gus Haid untuk bersalawat begitu ya Gus. Ya, mungkin bisa ditambahkan Gus, tadi akan diajarkan salawat yang baik dan benar, yang itu insya Allah akan menghindarkan kita dari azab. Monggo Gus. Baik, sholawat ini adalah perintah Allah langsung dalam Al-Quran yang diberikan contoh. Tidak oleh orang lain tapi langsung oleh Allah. Kalau sholat, zakat, puasa, haji itu perintahnya Allah tinggal kerjain sholat, tunaikan zakat, kerjain puasa, berangkat haji bagi yang mampu. Khusus untuk sholawat Allah sendiri yang merintah, Allah yang ngasih contoh. Inilah hebatnya sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita rajin setiap malam Jumat, setiap saat ibu-ibu sambil nyambel, sambil nyiapin makanan untuk suami, baca sholawat. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari turunnya azab, dari turunnya musibah, dari turunnya ujian. Apa sebabnya? Rasulullah yang menjanjikan. Man shalla alayya sholatan wahidan, sallallahu alaihi lahu asra. Barang siapa yang membaca sholawat satu aja, Allah turunkan 10 rahmat. 10 rahmat itu Allah turunkan, plek, tergantung mau dipakai apa rahmatnya. Misal satu rahmat, ibu pingin anaknya selamat ketika berangkat sekolah, beres selamat. Ibu pingin rahmat kedua turun kepada suaminya ketika berangkat kerja selamat, tidak ada halangan. Alhamdulillah selamat sampai pulang. Ibu kepingin saat jalan tidak kepleset. Baru 3, masih ada 7, tinggal disebutin. 1 sholawat 10 rahmat, maka rajin-rajinlah baca sholawat. Insya Allah dengan kita menjaga keimanan, ketakwaan, lalu rajin istighfar, plus baca sholawat dan rajin baca Quran, Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesusahan, dalam musibah, dalam kecelakaan. Tapi Allah akan terus melindungi kita. Karena Al-Quran sendiri yang mengatakan, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kalau kita rajin baca Quran, Quran nanti yang akan datang kepada kita untuk menjadi syifa, obat dari segala macam obat, dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah. Dan yang terpenting lagi, Quran akan datang untuk menjadi rahmat. Kalau orang sudah kasih rahmat oleh Allah, kalau orang sudah dapat rahmat dari Allah, kira-kira enak enggak hidupnya? Selamat enggak hidupnya? Bahagia enggak hidupnya? Tapi kalau orang jauh dari rahmat Allah, kira-kira stres gak hidupnya? Pusing gak hidupnya? Kalau udah pusing mau apa? Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, berikutnya saya ke Pak Karyono yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Gus Haid. Silakan Pak Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Karyono. Saya yang mau bertanya tentang azab. Pak Kiai, mohon izin. Bencana di mana-mana. Apakah itu kita termasuk salah mengamalkan doa-doa kita setiap waktu? Doa apakah yang kita setiap waktu sholat yang dibaca? Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Gus Haid kita akan tahan dulu, kita akan kembali di segmen berikutnya, tetaplah di Damai Indonesiaku sesaat lagi.
Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesia. Aku sedikit mereview apa yang ditanyakan Pak Karyono tadi. Ada 2 poin bahwa seringnya musibah yang menimpa negara kita ini bagaimana berkaitan dengan tema besar kita. Gus Hayat, silakan Gus. Baik, pertanyaan Bapaknya luar biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ini surat At-Taubah. Artinya apa? Apapun yang terjadi di atas muka bumi ini tidak ada yang terlepas dari kehendak dan takdir Allah. Jadi apapun yang terjadi di depan kita, belakang kita, sebelah kanan kita, sebelah kiri kita, itu sejatinya sudah dicatat di Lauh Mahfuz bahwa itu akan terjadi. Persoalannya apakah terjadinya itu ngenain tubuh kita atau sampingnya kita. Itulah ikhtiar kita sebagai orang yang beriman. Kalau kejadian itu ngenain kita dan kita masih punya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti itu ujian. Orang kalau diuji lalu sabar, Allah membalas. Balasannya tidak terkira. Balasannya sangat besar. Balasannya tidak bisa dihitung. Allah sendiri yang berjanji itu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah, kalau kita beriman, kena ujian, kena musibah, bilang apa? Bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada orang yang imannya kepada Allah sudah kuat, hatinya sudah mantap, kena ujian bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu syukur apa enggak? Kalau orang diuji, dibalas syukur, kira-kira balasannya apa dari Allah? Ditambah nikmatnya, dihilangkan ujian. Berani apa enggak? Berani apa enggak? Harus berani mulai dari sekarang. Yang kedua, Allah sendiri yang berfirman. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah berfirman ini untuk menjadi kekuatan kepada kita. Selama kita bersyukur dan beriman, tidak ada yang namanya musibah, tidak ada yang namanya azab. Adanya adalah ujian yang akhirnya melahirkan nikmat. Di ayat yang lain Allah berfirman, fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Ma lahum min nasirin. Kalau orang itu kafir Bapak Ibu sekalian, tidak beriman kepada Allah, Allah akan azab syadida, dengan azab yang sangat pedih, dan bagi mereka tidak ada pertolongan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setiap Jumat Bapak-bapak selalu mendengar khutbah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa khatib selalu membaca ayat ini? Agar kita tidak tergoda hatinya untuk kafir, agar kita tidak tergoda hatinya untuk musyrik, agar kita tidak tergoda untuk murtad, karena kafir, syirik, murtad akan melahirkan azab Allah yang sangat pedih. Baik, berikutnya saya ke Pak Hartoyo yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Tata Sukayat. Silakan Pak Hartoyo, kita masih ada waktu sedikit. Boleh Pak Hartoyo boleh berdiri untuk mengajukan pertanyaan? Iya, Pak Hartoyo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Kiai yang terhormat, saya mohon bertanya ini. Sebab kita ini udah banyak yang beriman ya. Beriman dan bersyukur, banyak-banyak pengajian, banyak-banyak ini ya. Tapi kenapa ya Pak? Sekarang ini masih banyak musibah yang terjadi di mana-mana. Ya gunung lah meletus, banjir mana-mana. Nah ini bagaimana ya Pak Kiai? Baik. Ini sebabnya kok masih begini aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir mirip seperti yang ditanyakan Pak Karyono. Silakan Kiai. Barakatuh. Pertanyaan yang menginspirasi buat kita semua untuk introspeksi atau muhasabah. Yang taat banyak, yang ngaji banyak, yang baca sholawat banyak, tetapi kenapa musibat juga tidak berhenti-berhenti? Jawabannya satu,
segitu yang ngaji masih banyak, yang sholawat masih banyak, yang aktif di masjid masih banyak, apalagi kalau sudah tidak. Yang kedua, Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, Dhaharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Adanya kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Cara merusaknya itu dengan dua hal. Pertama dengan biotik, yang kedua abiotik, secara langsung dan secara terselubung. Umpamanya gunung ditebang pepohonannya, jadilah banjir, perusakan alam secara langsung. Tapi ada perusakan secara tidak langsung. Ketika bermaksiat kepada Allah, kaum Saba itu memelihara alamnya luar biasa. Secara alamnya, secara biotiknya, tetapi secara abiotik hilangnya rasa syukur kepada Allah, timbulnya kesombongan, maka mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak bisa dibandingkan antara banyaknya yang ngaji dengan azab Allah ketika kita belum menyentuh mereka. Sehingga dalam hadis tentang dakwah itu, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran, rubah dengan tangannya. Yang ngaji jangan berada di zona nyaman. Kita sudah ngaji nyaman alhamdulillah, tapi jangan biarkan kemunkaran, mesti ada yang mengajak. Rubah dengan tangan, artinya rubah dengan kekuasaan. Jika tidak mampu, rubahlah dengan lisan. Nasihat, ini kadang-kadang kita dengerin nasihat baik di hadapan orang baik-baik. Seperti ngajarin itik berenang, kutiba alaikumusiyam di hadapan para jamaah yang sedang menjelang buka puasa. Tapi di luar sana yang kaki sepotong kelihatan makan, tidak ada yang mendakwahi. Wa ilam yastati babi qalbih, kalau tidak mampu dengan lisan, maka bisa dengan hati. Minimal kita tidak mentolerir, tetap benci kepada kemunkarannya, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itu kata Al-Quran, kata hadis, adhaful iman, selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya iman. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah jadi ahli ngaji, rajin di pengajian, aktif di majlis taklim, berikutnya adalah liyuballighu syahidu minkumul ghaib, menyampaikan kepada yang tidak ke majlis taklim. Kalau kita tidak berbuat munkar, maka kita belum selesai tugas kita sebelum kita mengajak orang lain supaya tidak berbuat munkar. Mungkin kita sudah tidak berbuat munkar, kita berada di zona nyaman, tetapi kita alfa mengajak orang lain. Maka kewajiban berikutnya adalah dakwah mengajak orang lain. Baik, Masya Allah. Ada sedikit tambahan dari Gus Said, silakan Baik. Gus Said. Intinya Bapak, musibah itu urusan lain. Tapi keimanan dan ketakwaan kita adalah bab lain. Agar terjadi musibah terus menerus, ayo kita bersatu. Karena kalau ada orang baik yang diam di tengah kerusakan, orang baik itu pasti akan ditelan musibah. Maka pertanyaan Bapak tadi, kenapa kita sudah ada yang baik kok masih musibah? Karena kita diam ketika ada yang balak hutan. Kita diam ketika tanah-tanah yang harusnya untuk resapan dibangun, gedung-gedung bertingkat. Orang beriman harus berbicara, bersuara. Insya Allah itulah makna kita menjaga keimanan kita lahir dan batin. Tidak hanya ngaku iman, tapi ketika ada kemungkaran kita diam. Insya Allah kalau itu sudah dilakukan, selamatlah kita di dunia dan di akhirat. Apalagi ditambah dengan kita rajin istighfar, baca sholawat, dan ditutup dengan rajin sedekah. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak balala. Semoga semua selamat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya Allahumma Rabbal Alamin. amin. Masya Allah tidak terasa waktu kita sudah habis. Terima kasih Gus Hayy, terima kasih Kiai Haji Tata Sukayat atas tausiahnya. Mudah-mudahan membuat kita semakin memperbanyak rasa syukur kita dan juga memperdalam keimanan kita sehingga kita tertolak dari azab Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Sukayat untuk doa silakan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa akhrijna minad dunya ma'al imani wal Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.